Kawan, lu pernah ngalamin nggak? Lagi rebahan, tiba-tiba ada ide nyelonong masuk. Lagi nggak mikirin apa-apa, tahu-tahu jawaban muncul. Ada yang ngalamin pas lagi jalan sendirian, ada yang pas lagi mandi, ada yang pas sujud lama. Kayak semesta lagi bisikin sesuatu. Dari dulu, manusia bingung soal fenomena ini. Apakah itu sekedar kebetulan? Atau emang ada dimensi lain dari kesadaran kita? Kesadaran itu misteri paling gede dalam perspektif sains dan filsafat. Ilmuwan bisa ngejelasin gimana jantung berdetak, gimana ginjal nyaring darah, gimana listrik bisa nyetrum otot. Tapi coba jelasin, kenapa lo bisa ngerasa bahagia? Kenapa lo bisa ngerasa kangen? Kenapa lo bisa ngerasa gue ada? Itu nggak bisa dijelasin sekadar reaksi kimia. Kalau otak cuma mesin biologis, kenapa kita bisa ngerasain cinta, takut, atau spiritualitas? Banyak ilmuwan bilang, oh itu cuma ilusi. Tapi kalau itu cuma ilusi, kenapa ilusi itu bisa lebih nyata dari apapun? Kawan, mari kita bayangin, otak kita kayak kota. Ada miliaran rumah dalam bentuk neuron, jalan raya, seperti jaringan saraf, dan mobil-mobil seperti sinyal listrik. Kalau dilihat di permukaan, ya itu cuma lalu lintas. Tapi lo tahu, ada jiwa di balik kota itu, ada kehidupan. Ilmuwan sering bandingin otak kita dengan komputer. Tapi komputer meskipun canggih, nggak punya kesadaran. Dia bisa jawab soal matematika, tapi dia nggak tahu rasanya jatuh cinta. Laptop nggak pernah galau, HP lo nggak pernah nangis kalau sinyal hilang, iya kan? Berarti ada sesuatu di otak yang lebih besar dari sekedar CPU. Nah, ada satu pintu masuk yang mulai bikin orang mikir, quantum physics. Di dunia kuantum, hukum normal nggak berlaku. Partikel bisa ada di dua tempat sekaligus. Bisa jadi gelombang, bisa jadi partikel, bisa berubah hanya karena dilihat. Gile banget. Alam semesta di level paling kecil itu absurd. Tapi justru absurdnya ini yang bikin orang mikir, mungkin kesadaran kita lahir dari sini. Ada teori yang bilang, kesadaran muncul dari proses kuantum di dalam otak. Bukan cuma listrik yang nyetrum neuron, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih misterius. Lo bayangin, otak kayak antena radio, gelombangnya udah ada di udara, antena cuma nangkap. Nah, otak kita mungkin kayak gitu. Kesadaran udah ada di semesta, otak kita cuma alat penerimanya. Makanya, kadang kita dapat intuisi, inspirasi, atau firasat. Itu bukan sekedar random, itu kayak semesta lagi broadcast, dan lu kebetulan nangkap channelnya dengan frekuensi yang tepat. Coba ingat satu momen hening dalam hidup lo. Entah pas lo lagi lihat langit malam, lagi duduk sendiri abis sholat, atau sekedar bengong di tengah malam. Di situ lo ngerasa tenang, kayak ada sesuatu yang lebih gede dari diri lo lagi meluk lo tanpa kata-kata. Ilmuwan bisa bilang itu efek kimia di otak. Psikolog bisa bilang itu hasil relaksasi. Tapi jiwa lo sendiri tahu, ada bisikan semesta di balik keheningan itu. Mungkin disitulah kesadaran kuantum paling gampang lu rasain. Bukan lewat teori, tapi lewat rasa. Di titik ini, lu bisa ngerasa sesuatu yang familiar. Karena tradisi spiritual dari ribuan tahun lalu udah bilang hal yang sama. Bahwa jiwa manusia itu abadi. Bahwa kesadaran kita terhubung dengan semesta. Bedanya, dulu ini dianggap iman. Sekarang ada teorinya. Ada teori kuantum yang ngasih kemungkinan ilmiahnya. Kalau kesadaran lo lebih besar dari otak, apa mungkin doa lo, harapan lo, bahkan rasa syukur lo sebenarnya udah terkoneksi dengan struktur terdalam di semesta? Kedengarannya abstrak, tapi coba tarik ke kehidupan nyata. Pernah nggak lo lagi bingung terus tiba-tiba ketemu solusi? Pernah nggak lo berdoa, lalu besoknya ada jalannya? Atau lo ketemu orang yang pas banget di waktu yang tepat? Itu semua bisa jadi bukan kebetulan, tapi itu mungkin cara semesta menjawab lewat jaringan kuantum kesadaran yang telah ada di alam ini. Jadi kesimpulannya, kita bukan sekedar mesin biologis. Kesadaran kita mungkin punya akar kuantum. Artinya, lu bukan penonton hidup, lu bagian dari sutradara semesta. Kalau lu bisa sadar akan ini, hidup lu jadi lebih bermakna.
lu nggak sendirian, dan lu selalu terkoneksi. Ini baru satu pintu, masih banyak pintu kuantum lain yang bisa kita buka. Mungkin di episode berikutnya kita bakal lanjut ngulik misteri semesta yang lain. Kalau lu ngerasa video ini punya makna, lu bisa bantu channel ini berkembang. Lu bisa share, like, atau subscribe. Terserah lu mana yang paling baik. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya, kawan.